Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tanda-tanda Prabowo tak jadikan IKN ya menjadi proyek prioritas, anggarannya hanya 0,36%. Ada apa di balik ini semua? Nah, ini ya pasti kita telusuri betul bahwa kalau memang hanya 0,36%, lalu kemudian ini dipangkas oleh pemerintahan seorang Prabowo, maka jelas-jelas di situ bisa saja apakah IKN ini akan mangkrak atau bagaimana. Nah ini yang kita lihat begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah dalam situasi politik sekarang ini, karena janji dari seorang Prabowo ya, janji kampanyenya, mereka banyak mulai makan siang gratis, membangun rumah begitu kan ya, mulai dari kota, pesisir, desa dan sebagainya. Tanda-tanda apa IKN ini? Apakah bisa saja mangkrak atau bagaimana? Ini kita lihat saja ya, anggaran sudah dipangkas ya misalnya ya. Terus kemudian ya investor di situ kabarnya sampai hari ini masih belum menemukan titik temu siapa yang menjadi investor di situ. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa ini ada menandakan ada nuansa-nuansa yang kemudian IKN ini kan tidak hanya menjadi ibu kota yang sebentar, tapi selamanya. Mereka saya kira akan membutuhkan 20 tahun, 30 tahun bisa eksis seperti DKI Jakarta begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini, ya saya kira semua apa yang dilakukan dari seorang Jokowi dibebankan kepada Prabowo. Dan bahkan ya Jokowi enak begitu kan ya, dilanjutkan oleh Prabowo yang dipuji adalah seorang Jokowinya. Seharusnya seorang Prabowo harus punya terobosan-terobosan baru ini. Artinya secara logika bahwa apa yang terjadi selama ini adalah harus membuat terobosan baru ya. Walaupun mereka IKN tidak menjadi ibu kota tapi menjadi pusat ya perekonomian, wah sangat luar biasa begitu. Itu sangat angka yang fantastis. Nah, kata netizen bisa saja ini hambalang kedua kalau seperti itu. Ya, ini mulai sekarang jatah makanan dikurangi. Kalau uang buat bangun IKN dibuat beneran puskesmas di seluruh Indonesia gimana? Ya, saya kira menghabiskan berapa triliun di situ begitu kan. Karena puskesmas itu yang sekarang ini kalau berada di seluruh Indonesia, kalau membutuhkan 100 triliun, maka jelas begitu kan posisinya akan sama dengan IKN. Dan itu lebih maksimal digunakan oleh masyarakatnya. Lebih lebih berdampak di situ begitu kan. IKN ini kan dibangun kan satu, dampaknya kan hanya pejabat. Ya, memang menjadi kalau membangun IKN apakah ekonominya semakin tinggi? Tidak begitu kan. Justru malah nambah beban. Kita lihat saja ya sekarang ini kalau mangkrak ya sama lebih dari Hambalang kedua begitu. Hambalang itu kan proyeknya kan memang sudah jadi tapi kan masih belum direnovasi total begitu, dalam artian masih belum 100%. Tapi pada kenyataannya ini kan sudah kabarnya begitu kan, sudah dibangun ini, dibangun itu dan sebagainya begitu. Kalau mangkrak ya bagaimana? Ini yang kita lihat. Makanya ini dalam jangka panjang oke, tidak ada masalah. Tapi pada kenyataannya adalah sekarang ini kan yang dilihat di situ adalah ekonomi kita ya. Siapapun yang menjadi menteri sana sini, tapi pada hakikatnya ekonominya ya itu aja, dia tidak akan pernah maju begitu kan. Ya kita tunggu saja seorang Prabowo ini apakah sama dengan polanya dengan seorang Jokowi atau tidak. Tapi kalau sama ya ngapain juga begitu kan ya. Dalam artian bahwa ya masyarakat ya nunggu-nunggu dampaknya aja. Ini tanda-tanda Prabowo ya tak jadikan IKN proyek prioritas. Anggaran hanya 0,36%. Anggaran yang dialokasikan untuk membangun ibu kota negara IKN Nusantara pada tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan di era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai dampak pemangkasan anggaran terhadap laju pembangunan IKN. Dikutip dari buku Nota Keuangan RAPBN 2005, ya total anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN tahun depan sebesar 143,1 miliar. Ini jauh yang menyusut perbandingan anggaran yang dihabiskan pemerintah hingga Juli 2024 yakni 46,6 triliun ya.
Jadi 143 miliar itu kira-kira cukup nggak membangun IKN itu? Saya kira masih kurang. Kenapa? Ya karena masih jalannya seperti itu ya. Terus kemudian masih belum 100%. Jadi artinya yang kita amati betul bahwa ya mau bagaimana lagi seorang Prabowo begitu. Janji dari seorang Prabowo ini ya banyak sekali. Kalau ini mengikuti arah seorang Jokowi, maka kemudian uangnya tidak ada begitu kan. Sehingga janji-janji dari seorang Prabowo ini tidak bisa diterapkan ya, tidak bisa dilakukan lagi. Ya kaya nggak tahu kalau ngutang lagi begitu kan. Rakyat yang punya dampak lagi di situ. Ya lama-lama ini buat apa juga begitu kan ya membangun IKN ya ini. Padahal secara total anggaran infrastruktur ya pada tahun ya depan mencapai 406,6 triliun yang akan disiapkan Prabowo. Itu artinya ya porsi duit disiapkan hanya sekitar 0,36%. Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ya Suharso Monarva mengatakan anggaran untuk IKN senilai 143 miliar tahun depan ya tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga. Bahkan ya ada yang di care over dari kementerian dan lembaga yang sebelumnya seperti menyelesaikan bandar udara, ya, sanitasi, jalan dan digitalisasi. Betul kan? Jadi kita lihat saja infrastrukturnya masih belum ada kok begitu dalam artian bahwa masih belum selesai ya bandaranya kapasitas ini begitu kan ya. Terus kemudian apa yang dibutuhkan di situ begitu. Saya kira 400 miliar itu masih kurang begitu kan ya. Ya kita lihat saja realitasnya, apalagi aksesnya dari bandara ke ke IKN, ya akses di satu sisi begitu kan. Ya mau bagaimana lagi begitu kan. Ya pada kenyataannya saya memandang bahwa apa yang kemudian dilakukan saat ini nampaknya tidak diperhitungkan semaksimal mungkin ya. Padahal janji seorang Prabowo ini tidak ada dalam membangun IKN dan sebagainya. Merujuk pada dokumen Himpunan ya Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga ya Negara tahun anggaran 2025, anggaran untuk IKN memang tersebar di beberapa kementerian dan lembaga dalam bentuk ya program berbeda. Sayangnya dokumen tersebut tak merinci alokasi anggaran untuk tiap program. Bahkan setidaknya era APBN ya 2025 turun drastis, maka bisa dibaca prioritas pembangunan ke depan itu IKN tidak lagi seperti beberapa tahun terakhir ini. Ya minat orang itu sudah tidak ada begitu kan. Para investor di situ apa yang kita buat, apa yang kita harapkan ya. Itu bagi investor mungkin kecil begitu yang didapatkan. Itu pun yang membutuhkan bertahun-tahun untuk bisa hasil. Bahkan ya tidak mungkin lah kalau IKN ini laku begitu kan ya. Tidak mungkin konsesinya di situ begitu kan ya atau kontrak menempatkan tempat di situ begitu sampai 60 tahun, 190 tahun dan sebagainya. Saya kira tidak seperti itu. Kalau mereka laku, ada bisnisnya yang menguntungkan, para investor itu sudah awal berbondong-bondong. Tapi pada kenyataannya sekarang gimana begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.